Halo teman-teman, selamat datang di Blendsu Tutorial. Nah, ini adalah part kedua dari modeling bebek yang sebelumnya kita buat. Yang sebelumnya ini kita akan melanjutkannya, yaitu membuat paruhnya dan juga kakinya. Dan langsung saja, tidak perlu berbelit-belit, kita langsung masuk ke software Blender. Setelah ini kita selesai membuat badan dan juga kepala, jangan lupa kalian save lagi, Ctrl S. Jadi di Blender ini sebenarnya dia punya sistem auto save, cuman agar lebih yakin dia benar-benar tersave, kalian harus men-save secara manual, Ctrl S gitu aja setelah kalian melakukan pengeditan. Sekarang kita lanjutkan, kita buat kedua matanya. Letakkan anchor point-nya di sini, Shift A, kemudian UV Sphere. Ini sebelumnya 32 ya, kita buat menjadi 12 bagian segmen. Kemudian add modifier, kita berikan subdivision surface dan juga kita berikan shadingnya smooth. Kita perkecil, yes, perkecil lagi agar sama seperti referensi. Dari pandangan samping dia terlalu di belakang, jadi kita geser ke depan seperti ini. Oke, terlalu keluar ya, kita masukkan. Tidak perlu sama persis dengan referensi, tetapi kalian harus mencari posisi secara proporsional dari objek kalian. Kita duplikat, Shift D, klik kanan, kemudian geser ke sini. Dua mata sudah ada. Kita harus buat sayapnya terlebih dahulu ya. Jadi di sini dia sayapnya ini dia menyatu dengan objek badan. Jadi kita buat badannya dulu. Tidak masalah tadi untuk bagian mata. Kita masuk edit mode. Untuk sayap itu kan di bagian ini ya. Kita seleksi. Tekan 3. Nah, sayapnya kita buat dari sini. Tekan 1, kemudian extrude, klik kanan untuk batal, matikan proportional editing. Jadi di sini kan dia ada extrudan ya. Kalau proporsional yang sedang aktif, kita grab, maka semuanya akan bergerak. Sebenarnya bisa satu seperti ini, cuman kurang bagus atau kurang efektif. Jadi saat kalian extrude, habis extrude, jika ingin menggesernya, kalian harus mematikan proportional editing. Kita disable. Ketika kalian grab, nah kalian bisa menggerakkan hanya bagian extrudan ini. Ke sini, scale. Kita turunkan ke sini, tekan Z agar lebih terlihat. Langsung kita ambil bagian ujungnya ya. Nanti bagian tengah bisa kita edit. Ctrl R, kita tambahkan 3 look cut di sini. Oke, seperti itu. Kita geser. Kita bentuk agar sama seperti bagian referensi ya. Oke, dari samping dia kurang lebar ya. Pandangan atas, kita tekan Z lagi, seleksi. Jadi Shift Alt klik kanan ya untuk menseleksi dia secara lingkaran seperti ini. Shift Alt klik kanan. Dia tidak keluar di bagian sini, jadi saya harus ucapkan. Oke. Kita scale sesuai sumbu Y. Ini, yang ini juga scale sesuai sumbu Y. Kita tambahkan satu loop cut lagi di bagian ini, lengan atasnya ya. Untuk badan kita tambahkan loop cut. Dan yang ini juga. Bentuknya mungkin akan sedikit berubah setelah penambahan look cut, jadi kita rapikan lagi. Pastikan jika kalian ingin menggrab atau menggerakkan atau mentransformasi sesuatu, pastikan yang terseleksi hanya bagian itu, tidak ada bagian lain. Jadi jangan sampai bagian bawah sini, saya contohkan ini ya, bagian bawah masih terseleksi dan kalian menseleksi yang lain, dan kalian tidak sadar bahwa di bagian bawah ada yang terseleksi dan kalian coba grab, maka bagian bawah ini juga akan ikut dan dia akan rusak. Jadi pastikan dulu, tekan A untuk menghilangkan semua seleksi dan pilih seleksi bagian yang ingin kalian rubah. Bisa dengan klik kanan dan shift, ataupun bisa dengan border select, bisa juga dengan C ini ya, di brush seperti ini. Kita rapikan. Oke, sip. Kita sudah buat bagian tangan atau sayapnya. Kita lanjutkan lagi. Untuk bagian paruh, kita ambil saja dari tubuhnya. Tekan tab. Paruhnya dia berarti bagian sini ya. Kita coba lihat dari depan. Kita ambil 4 face ya. Dari kiri sampai kanan ada 4 face. Shift D. Oke. Klik kanan. Nah, dia sudah menduplikat. Tapi kita pisah. Jangan mengeditnya di bagian satu di sini. Tekan P. Kemudian di spirit ini klik selection, keluar dari edit mode, klik kanan bagian ini, kita buat ini sebagai paruh atau mulutnya. Masuk ke edit mode, kita seleksi semua, kita coba scale Z, kita kecilkan. Kita buat yang bagian atasnya dulu. Di sini dia kan ada 2 di sini ya. Rotasi seperti ini, coba masukkan. Oke, extrude, klik kanan untuk batal. Geser ke sini, extrude lagi, klik kanan. Geser, extrude lagi, klik kanan, geser. Kita coba skala. Nah, bentuknya dia masih rata. Kita aktifkan proportional editing lagi, pilih connected. Ini kita atur.
Jadi bagian ujungnya kita buat kecil ya, tidak terlalu kecil. Jadi dia kan hewan bebek ya, paruhnya berbeda dengan burung. Dan di bagian tengah yang bawah kita seleksi 4 vertex, kita naikkan dikit aja. Oke, lanjut lagi, kita seleksi semua A, kita masukkan ke dalam, kita posisikan seperti ini. Nah, yang ini yang bagian paling belakang kita extrude lagi. Nah, jadi agar kesannya benar-benar masuk ke dalam. Untuk yang bawah kita tinggal copy saja A, kemudian Shift D, oke ya, klik kanan, turunkan, matikan dulu proportional editingnya, disable. Kita coba scale, kita masukkan, kita lihat dari depan, oke, turunkan. Yap, sudah pas. Kita keluar dari edit mode, lanjut ke kaki. Kita pakai silinder. Dari sini klik anchor point-nya di sini, Shift A, silinder. Kita kurang jadi 12. Kita berikan subdivision surface. Kemudian kita berikan smooth di bagian shading. Nah, ini sedikit kita turunkan biar terlihat, kita kecilkan, oke. Masuk ke edit mode. Di sini kan dia tertutup. Jadi bentuknya seperti ini, tidak seperti silinder kan. Kita hapus dulu untuk bagian atas ini. Shift Alt klik kanan bagian atas. Jadi di bagian face atasnya dia sudah terseleksi secara keseluruhan. X kemudian only face. Terhapus hanya bagian face-nya saja. Sama juga untuk bawah only face. Oke. Kemudian semuanya perkecil, tarik ke atas, perkecil lagi, tarik ke atas. Oke, kita buat mirror terlebih dahulu. Keluar dari edit mode. Kalau posisinya seperti ini kita tidak bisa membuat mirror kiri dan kanan, soalnya originnya ada di sini. Harusnya kan di sini. Caranya kita klik ini, objeknya ini, dia kan ada di tengahnya. Shift S kemudian cursor to selected. Kursornya ada di atas. Klik untuk kakinya. Terus di bagian set origin kita pilih origin to 3D cursor. Setelah itu kita berikan mirror. Dan mirror ini posisinya harus di atas subdivision. Jadi kita naikkan dengan menekan ini. Kita tidak perlu centang clipping. Sekarang kita sudah punya mirror kiri dan kanan. Patokan kita untuk kaki yang ini ya. Yang ini walaupun dikit meleset tidak masalah. Kemudian masuk ke edit mode. Kita coba kecil. Kita kesini, kita naikkan aja ke atas. Masukkan ke dalam badannya. Tekan Z. Shift Alt klik agar semuanya terseleksi yang bawah. Grab ke bawah sini. Kurang lebih seperti ini. Tekan Z lagi. Oke, good. Nah, dari sini dia kan belum tepat ya. Seleksi semuanya, tarik ke belakang. Seleksi hanya bagian yang bawah. Kita extrude ini E, kemudian klik kanan untuk batal, scale, kita perbesar, kita turunkan kurang lebih ya segini. Oke, seperti ini. Kemudian tekan Ctrl R, 2 kali klik ya agar teraplikasi. Kemudian yang bagian ini, separuh yang ini kita grab aja ke depan. Yang bawah juga separuh saja. Dan yang bagian belakang kita tarik ke sini, belakang. Kita tambahkan lagi loop cut. Yang bagian belakang ini kita buat posisinya sama seperti gambar referensi ya. Sekarang kita rapikan satu-satu, bawa lagi ke belakang ya. Ini kita tarik ke belakang. Jadi kita rapikan satu-satu. Kuncinya kalian harus benar-benar sabar dan juga telaten dalam membuat modeling. Kita cukup berfokus pada satu kaki saja, karena secara otomatis yang bagian sini juga akan tercopy karena sudah kita mirror. Oke, seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Sekarang kita tinggal menutup bagian bawah, ini kan dia berlubang.
Shift Alt klik kanan bagian bawah ini, kemudian extrude scale ya sampai sangat kecil, tekan saja F. Jadi secara otomatis semuanya sudah tertutup. Kemudian berikan loop cut, Ctrl R, kita taruh sini, kemudian di scale. Oke, seperti itu. Tekan 1. Nah, seleksi semuanya ini, menekan L atau A sama saja. Tekan RZ, kita buat posisi kakinya agak miring seperti ini. Jadi dia tidak lurus ke depan, tapi agak miring ke sini, miring keluar ke sini. Oke. Kita juga bisa membuatnya bentuknya hampir sama dengan referensi. Oke, jika dirasa sudah cukup, ini kan di sini bentuknya dia kurang halus, kita berikan loop cut lagi di sini, Ctrl R, kemudian klik dan turunkan. Oke, ini sudah lebih bagus keluar. Nah, sekarang kita tinggal buat topi dan juga kameranya. Oke, sampai di sini untuk part yang kedua. Kita akan langsung lanjut ke part yang ketiga di video yang bisa kalian klik di atas ini, oke? Dan untuk penutup, tetap konsisten dalam belajar. Mari kita majukan industri animasi Indonesia. Sampai jumpa.